Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis satu populasi, baik itu untuk rata-rata, sampel, ataupun proporsi. Biasanya mirip di mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, nanti di video kali ini mungkin lebih ke satu uji aja ya untuk yang uji Z. Nanti untuk uji yang lainnya akan ada di video selanjutnya. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas tentang ujinya, kita harus tahu dulu apa itu hipotesis. Nanti terus bagaimana merumuskan hipotesisnya. Nah, ini saya ambil dari bukunya J. Supranto. Dalam buku itu dibilang bahwa hipotesis itu ada yang nanti tujuannya adalah untuk menerima dan menolak si hipotesis itu. Hipotesis itu bahasa lainnya, bahasa simpelnya adalah dugaan. Kita menduga. Nah, di sini harus dipahami bahwa penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Sedangkan kalau menerima suatu hipotesis itu bahwa menyimpulkan bahwa kita mempunyai bukti untuk mempercayai sebaliknya. Karena itu banyak peneliti itu merumuskan hipotesisnya adalah dengan cara seperti ini. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak itu berarti hipotesis nol namanya. Istilahnya, lambangnya H0. Nah, berarti kalau salah yang diterima, yang mau diterima itu hipotesis alternatif. Biasanya dilambangkan HA alternatif atau ada juga yang bilang dia H1. Ya. Nah, kalau secara gampangannya aja biasanya adalah hipotesis yang mau dibuktikan oleh si peneliti, ya kan? Yang intinya kan kita mau menerima kan tujuannya adalah disebut hipotesis alternatif. Ya, tapi kalau yang satunya berarti disebut H0 atau kondisi awalnya. Nah, contohnya kalau ada suatu parameter ya, hipotesis nolnya berarti sesuai dengan parameter tersebut, gitu ya, pamannya. Biasanya di kota ini hujan, ya kan? Biasanya, kan berarti ada parameternya. Parameternya adalah hujan, berarti dia sebagai H0. Nah, berarti alternatifnya kalau H0-nya hujan, berarti H1 atau alternatifnya adalah tidak hujan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau secara angka berarti H0 alternatifnya itu selain itu. Jadi kalau contohnya H0-nya bahwa probabilitasnya adalah 0,5, berarti H1 atau H alternatifnya lebih besar boleh, lebih kecil boleh, tidak sama dengan boleh. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan inilah yang nanti akan membuat perbedaan penarikan kesimpulan di uji hipotesis. Jadi nanti akan ada 3 tipe di sini karena kemungkinannya ada 3 ini. Nah, hipotesis itu biasanya didasarkan atas teori. Nah, teori-teori yang sudah ada. Terus kayak pengalaman, biasanya gitu kayak gitu kan, pengalaman orang gini lah, kita mau membuktikan. Bener enggak gitu kan. Nah, terus ketajaman pikiran atau kadang insting atau apa gitu ya. Nah, setiap hipotesis yang akan diuji pasti akan ada 2, yaitu hipotesis nol dan alternatifnya. Ya, jadi kalau HA-nya diterima berarti H0-nya ditolak atau kebalikannya. Ya, jadi kalau pamannya H0-nya yang diterima berarti H1-nya ditolak. Pastilah karena hanya ada sepasang ya. Nah, cara merumuskannya tergantung jenis parameternya. Nanti tergantung soalnya gimana, yang akan diuji itu apa, jenis data yang tersedia itu apa. Terus apakah datanya satu populasi, 2 populasi, terus apakah variansinya ditemukan, jumlah populasi atau sampelnya berapa, nanti akan ada klasifikasinya sendiri. Contohnya adalah ini. Ini saya ambil dari buku Statistika Tanpa Stres ya, karangan dari Sarini dan Taufik Edi Sutanto. Nah, di sini contohnya adalah ketika seorang peneliti kesehatan ingin tahu obat barunya apakah ada efek sampingnya atau tidak. Yang diukur adalah tekanan darahnya. Kemudian setelah konsumsi obat, tekanan darah. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah mengkonsumsi obat, tekanan darahnya meningkat, menurun, atau tetap, ya kan? Nah, diketahui denyut rata-ratanya adalah 82 per menit. Nah, berarti kalau dihipotesiskan
yang sebagai kondisi awalnya atau parameternya adalah ini. Parameternya adalah ini, 82 denyut nadi per menit. Berarti secara H0 atau hipotesis nolnya adalah keadaan sesuai parameter, yaitu mu-nya atau rata-ratanya adalah 82. Nah, ketika kita ngomong mu-nya adalah 82, kita akan membuat kesimpulan atau dari soal ini kesimpulan yang akan kita bilang adalah obat barunya tidak memberikan efek samping, tidak mengubah denyut jantung. Nah, tapi kalau ternyata mu-nya tidak sama dengan 82, bisa lebih, bisa kurang kan kalau yang ini ya. Nah, itu berarti akan ada efek sampingnya dari obat baru tersebut. Kalau lebih berarti dia akan meningkat denyut jantungnya, efeknya karena denyut jantungnya meningkat jadi ada efeknya kan. Kalau kurang dari 82 berarti ternyata denyut jantungnya efeknya adalah denyut jantungnya menurun. Ya, seperti itu. Dan nanti ada lagi yang ketika dia cuman di sini bilangnya mu-nya maknya lebih besar 82. Berarti kan hipotesis alternatifnya berarti kita bisa bilangnya bahwa lebih kecil sama dengan 82. Ini H1 ya. Ini H0 seperti itu. Jadi nanti ada kasus-kasus yang seperti ini. Nah, selain itu di hipotesis kalau kita mau mengujinya kita harus menentukan besaran alfanya atau signifikan levelnya. Nah, biasanya di dunia kedokteran, ekonomi, bisnis, pertanian, walaupun di teknik juga, alfa itu yang paling umum digunakan adalah 3 ini. Jadi ada yang bilang alfanya adalah 1% atau dia bilangnya 0,01. Ada yang bilang alfanya ada 5%, dia atau katanya ada yang bilang 0,05 atau alfanya adalah 10%. Berarti 0,1 ya. Nah, besaran nilai ini bebas, yang menentukan siapa? Peneliti sebagai decision maker. Nah, karena di situ dia harus memperkirakan besar kesalahan yang resiko yang akan ditolerir dari penelitian mereka. Yang paling umum adalah 5%. Ya, paling umum, paling standar ya. Karena kalau 1% itu dianggapnya terlalu perfect, mendekati perfect. Kalau ini kayaknya kok terlalu banyak kesalahan yang akan ditolerir. Nah, kemudian besarnya kesalahan ini akan digunakan untuk apa? Untuk menentukan daerah kritis. Daerah kritisnya nanti. Daerah kritis itu adalah daerah penolakan. Jadi ketika nanti daerah kritisnya di situ, berarti itu daerah yang akan ditolak. Ketika angka yang kita temukan dari perhitungan ada di situ, berarti bakal ditolak. Intinya gitu. Baik, sekarang kita masuk ke uji hipotesis yang satu populasi. Atau di sini kita bisa ngomong satu rata-rata aja lah ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan akan muncul 3 kemungkinan yang tadi kita bahas itu ya. Jadi ada kemungkinan pertama, kedua, ketiga. Kemungkinan pertama dan kedua disebutnya satu arah, uji satu arah atau one tail test kalau di bahasa Inggrisnya. Kalau di yang ketiga itu adalah pengujian dua arah atau two tail test. Dua arahnya di mana? Kita melihatnya dua arah, satu arah adalah dari sisi daerah penolakannya ini. Jadi ketika di uji hipotesis yang untuk satu rata-rata ketika H0-nya adalah mu-nya kurang dari mu0 ya, namanya ini mu-nya kurang dari 8 gitu ya. Berarti alternatifnya adalah mu-nya harus lebih besar dari 8. Salah satunya ada sama dengannya ya. Kalau ini sama dengan berarti ini enggak. Nah, kemungkinan kedua, mu-nya bisa jadi lebih besar dari 8, sama dengan. Berarti mu tandingannya adalah lebih kecil dari 8. Nah, ada juga lagi kemungkinan mu-nya sama dengan 8, berarti alternatifnya adalah mu-nya tidak sama dengan 8. Nah, 3 ini akan menyebabkan uji populasinya daerah kritisnya beda-beda. Kalau yang pertama ini, karena dia ini HA-nya ini kan positif ya, jadi dia daerah penerimaannya di daerah positif sini. Z alfanya di positif. Nah, kalau yang ini Z alfanya kan negatif karena ini pengaruh ini. Mu-nya yang mau kita uji adalah yang kurang dari, yang mau kita tujukan sebenarnya ini ya kurang dari mu0 karena hal alternatif itu adalah tujuan dari penelitian kita. Karena kurang dari berarti yang daerah penolakan adalah di sini.
Nah, karena ini tidak sama dengan, berarti kan akan ada 2 yang dituju. Mau kurang dari atau mau lebih dari ya. Nah, berarti ada 2 di sini yang dituju. Jadi yang diarsir ini, ketika nanti kamu hitung dan perhitunganmu berada di daerah sini, berarti dia harus ditolak. Ya, jadi yang diarsir ini adalah daerah yang harus ditolak. Hasilmu kalau berada di sini berarti dia akan ditolak. Nah, kebalikannya jika daerah yang kosong ini, jika ada di daerah yang sini, sama ini, pokoknya yang kosong ini nggak diarsir, berarti hipotesisnya akan diterima. Hipotesis nolnya ya. Oke, kita biasanya kalau ngomong gini adalah lebih ke nih, H0-nya. Jadi H1 kan alternatif ya, walaupun tujuannya kita ke alternatifnya itu, tapi H0 adalah penentunya. Jadi kita ngomongnya kalau biar gampang, nggak bingung mana yang ditolak dan diterima, kamu fokuskan ke H0. Jadi kalau di sini ya, ini adalah daerah penolakan. Yang ditolak siapa? H0. H0 ditolak. Gitu ya. Nah, kalau H0 ditolak di sini, ya, berarti kalau pas di sini dia H0 diterima. Ya kan? Kalau Z hitung, Z0 ini Z hitung ya, itu lebih besar sama dengan Z alfa. Nah, ini kan Z alfanya di sini. Kalau dia di sini, kalau dia lebih besar berarti H0. Ini kan pamaknya di sini 2 gitu ya. Di sini kan berarti ini kan lebih besar. Ini kan 2,5, 2,3, salah 2,8 dan seterusnya ya. Berarti H0-nya ditolak. Tapi kalau dia kurang dari si Z alfa yang di sini tadi kan berarti di 1, 0, minus, dia diterima. Berlaku juga untuk yang nomor 2. Karena Z alfa kan di sini lah. Sekarang kalau Z0-nya lebih kecil dari Z alfa, berarti kan di sini. Umpamanya ini adalah min 2, berarti kan ini min 1. Salah maaf. Min 3, min 5. Di sini berarti kan ditolak. Nah, tapi ketika dia lebih besar dari min Z alfa, lebih besar kan berarti min 1, 0, 1, 2, 3. Di sini dia H0-nya akan diterima. Jadi fokusnya ke H0 aja ya. Kalau H0 diterima kan berarti H1 ditolak gitu kan. Kalau di sini H0 ditolak berarti kan H1-nya diterima. Nah, itu loh. Tapi kamu fokusnya ke sini dulu, H0 aja yang difokuskan biar nggak bingung. Nah, kalau yang untuk ketiga karena dia berada di daerah antara, berarti gampangannya adalah ketika di sini sama di sini H0-nya ditolak. Ya kan? Tolak, tapi kalau di sini H0-nya diterima. Gitu. Oke ya. Itu adalah untuk konsep dulu tentang penerimaan dan penolakan dari hipotesis. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contoh di sini untuk saat ini kami bahasnya tentang uji Z. Jadi nanti kamu akan ketemu data sampel random ya dari distribusi normal. Kan biasanya ada mean atau rata-rata, ada ragamnya juga toh. Nah, jika variansinya itu diketahui, maka dia akan pakai uji Z. Jika variansinya tadi tidak diketahui, maka dia pakai uji T. Ya. Nah, terus ada juga ngomong kalau ukuran sampel. Tapi kalau di sini lebih ke variansi diketahui apa tidak. Kalau sampelnya lebih besar dari 30 dan distribusi normal ini diketahui, berarti pakai uji Z. Jadi syaratnya uji Z ada 3. Sampelnya lebih besar dari 30, distribusinya pasti normal ya, ditujukan memang tujuannya dinormalkan walaupun acak dan variasinya diketahui. Nanti kamu akan mencari uji Z atau nilai Z hitung atau di tadi Z0 atau Z hitung sama aja dengan cara ini. X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Dengan catatan dia berdistribusi normal baku. Nah, kita kasih beberapa contoh. Yang di sini adalah contoh 1 bahwa gaji rata-rata seorang asisten profesor lebih dari 8.400.000 per bulan. Nah, ketika ada kata-kata lebih dari, berarti kamu langsung mikir, dia nggak mungkin pakai uji yang 2 arah, karena dia bilangnya H0-nya atau parameternya adalah lebih dari. Lebih dari 8.400.000.
Tapi di sini ternyata dia bukan sebagai H0. Karena apa? Ternyata untuk menguji kebenaran hal ini, oh berarti ini yang mau diuji ternyata. Kan tadi kita bilang bahwa apa namanya? hal alternatif itu adalah untuk menyatakan apa yang mau dituju atau apa mau yang diuji. Nah, ternyata dari laporannya menyatakan lebih dari 8.400.000 itu yang mau diuji. Ujikah kebenaran hal ini? Kalau diambil sampelnya 30 asisten profesor, rata-rata gaji mereka per bulannya adalah 8.652 dengan alfa 0,05, simpangan baku populasinya diketahui 1.040.000 ya. Jadi karena tadi yang mau diuji adalah 8.400.000-nya, maka H0-nya kita tahu bahwa dia mu-nya adalah lebih kecil sama dengan 8.400.000. Kemudian H1-nya mu-nya lebih besar dari 8.400.000. Ingat ya. Karena di sini yang diingat-ingat untuk mencari mana yang H0 sama H1 ini adalah H1 atau hal alternatif adalah yang mau dibuktikan sebagai kamu seorang peneliti. Ya. Oke, ini udah clear. Taraf sinikasi kancinya 0,5 udah clear. Kamu tinggal hitung statistika ujinya atau biasanya ngomongnya Z hitung. Z hitungnya adalah dengan rumus ini ya. Kamu ketemu bla 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 ketemunya 1,32. Nah, sekarang berarti tinggal langkah keempat, yaitu menentukan keputusan berdasarkan daerah kritisnya. Nah, di sini daerah kritisnya dia bilangnya dari Z tabel 1,65. Ini Z tabelnya 1,65. Nah, banyak yang akan bingung dari mana Z tabel itu. Dia bilangnya lihat tabel 1 atau mungkin di buku itu aja, tapi tabel lainnya adalah tabel distribusi normal ya yang pasti. Nah, sekarang kita bahas ini nanti setelah kita bahas Z tabel. Jadi Z tabelnya adalah ini. Tadi kan dia bilangnya Z tabelnya 1,65 ya. Z tabel itu sama dengan 1,65. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita tahu tadi alfanya adalah 0,05. Benar ya? Nah, alfanya 0,05. Kamu cek menurut di buku J. Supranto dulu, alfa 0,05 itu adalah gini, ketika ada alfa 0,05 itu adalah yang ininya. Jadi kalau ini kan tabel distribusi normal ya. Nah, 0,05 itu adalah yang di sini. Kata-kata di sini ya. Alfa 0,05 itu maaf salah. Adalah ini daerahnya. Daerahnya dia adalah di sini nih. Daerah ini atau daerah ini, pokoknya luas daerahnya adalah 0,05. Nah, kita cari yang daerahnya adalah 0,05. Oke. Nah, di sini kita harus kembali lagi ke bab selanjutnya di distribusi normal ya. Di distribusi normal untuk mencari nilai di tabelnya tersebut. Ya, nilai di tabelnya itu kalau yang ini yang ada di buku statistika tanpa stres itu dia adalah untuk full satu semua kurva di bawah kurva normal, semua area di bawah kurva normal. Karena di sini dia integralnya mulai minta hingga sampai tak hingga ya. Nah, tapi maaf di sini dulu di buku beberapa buku mungkin atau di beberapa lampiran, contohnya di bukunya J. Supranto itu lampiran 3-nya tentang distribusi normal. Dia bilangnya gini, angka pada tabel menunjukkan proporsi bidang kurva yang terletak antara Z0 sampai Z positif. Angkanya dia di sini beda banget. Kalau di sini
0,0-nya 0,5, di sini 0 sama 0-nya 0,00. Maaf, di sini 0-nya 0,00. Ya, karena kalau yang ini berarti dia, jadi dia kayak gini, kemudian gini, dia bagi 2. Jadi tabel ini tuh hanya ini doang, makanya nilainya adalah mulai dari setengah aja. Setengah dari tabel yang ini. Kalau tabel yang ini benar-benar dihitungnya mulai semua keseluruhan. Yang nilainya adalah 1. Karena kurva distribusi normal itu nilai luas area di bawah kurvanya itu 1. Ya. Nah, kita baliknya ke sini. Sebelum kita bahas tentang Z 0,05 yang hasilnya adalah 1,65, kita bahas ini dulu. Kita mengulangi lagi tentang distribusi normal untuk menghitung nilai Z. Jadi di buku J. Supranto ini, dia pakai tabel setengah. Dia pakai tabel Z-nya. Tabel Z-nya itu setengah ya. Setengah. Jadi kita lihat di sini. Kalau Z-nya kurang dari 1,20, berarti dia mulainya dari 0 sampai 120. Itu hasilnya ini, arahnya ini. Nah, di tabel itu, di tabelnya dia 0,3849. Kita cek ya. Tabelnya J. Supranto yang ini J. Supranto. Tadi berapa? 1,20. Oke. 1,2 sama 0. Berarti ini. 0,3849. Sekarang kamu bandingkan sama tabelnya yang di statistika tanpa stres 1,2 di 0. 0,8849. Kalian cek bedanya adalah setengah atau 0,5. Ya karena itu tadi ya. Oke? Jadi di buku sini ini berarti ini. Tapi kalau kita ngomong P, Z, P maaf. Z, langsung kita ngomong Z, dari 1,20, kalau tidak ada 0 sampai 120, berarti kan ini dianggap mulai sini semua ya. Mulai minta hingga sampai ke 1,20. Nah, itu berarti luas daerah di bawah kurvanya berapa? Jadi 0,3 ditambah 0,5. Jadi 0,8849. Gitu ya. Nah, sekarang bedakan sama yang ini. Kalau yang ini yang nomor B, dia bilangnya Z-nya lebih besar sama dengan 1,54. Ya, berarti yang kecil ini. Ya kan? Nah, itu dia cara menghitungnya. 1,54 ini kan ketahuan Z-nya. Cara hitung luas daerah di bawah kurvanya, Z-nya lebih besar 0. Jadi dia ngitungnya cuma ini doang. 1,5 dikurangi yang kurang dari 1,54. Jadi kalau kita ngomong Z kurang dari 1,54 itu adalah yang ini. Ini 1,54 ya kan. Kalau Z-nya kurang kan berarti yang ini semua ya. Ya. Nah, tapi karena dia dibilangnya ini kalau di buku ini dia Z kurang dari 1,54 itu adalah setengah. Setengah dari sini ya karena di buku ini ya. Jadi dia bilangnya 0,4382. Coba kita cek di bukunya statistika tanpa stres 1,54 adalah 1,5 sama 1234. Di sini 9382. Ya kan beda setengah. Jadi kalau pakai di buku J. Supranto, kamu pakainya 0,5 dikurangi 0,4382. Tapi kalau kamu secara umum, kamu cari P atau ini ya Z di sini 1,54-nya itu adalah 1 dikurangi 0, berapa? 9, berapa itu tadi? 9382. 9382. Jadi nilainya adalah 0,0618. Ya. Nah, itu mengingat kembali ya. Jadi bedanya itu ternyata ada 2 jenis tabel DAT yang beredar di internet atau di pasaran atau di buku-buku. Nah, kenapa saya ulangin ini lagi? Kita mau bahas lagi yang ini. Yang tadi kita punya Z tabelnya 0,05. Jadi yang di situ yang kita punya adalah gini.
Ya, kita tahu bahwa uji hipotesis ini pakai yang nomor 1 ya, lebih besar ini ya. Satu arah lebih besar, maka pasti daerah kritisnya di positif. Ini. Nah, di positif ini berarti kan di sini. Nah, ini yang dicari, nilai ini yang dicari dan kita tahu alfa di sini adalah 0,05. Gitu, sebagai daerah kritisnya. Jadi luas daerah di kurva di daerah kritis ini 0,05. Nah, kamu disuruh cari nilai Z berapa sih yang nilai daerahnya adalah 0,05. Berarti dibalik dari ini. Makanya hitungnya biasanya adalah tak kasih warna ungu ya. Tadi juga ada diskusi bahwa teman kalian bilangnya 1 min alfa. Nah, tadi itu saya benar-benar sangat kepo bahasanya kalau anak sekarang tuh, kok bisa 1 min alfa itu dari mana? Ternyata dari sini gitu. Jadi ketika mengerjakan ini dia langsung pakai konsep ini. Jadi 1 kan mau cari ini berapa? Itu caranya dari sini. 1 min 0,05. Kenapa? Karena di tabel kita, di tabelnya Z, itu ngitungnya itu bukan yang luar, tapi mulai dari sini ke sini. Gitu. Ngitungnya itu. Ya, bukan luarnya. Jadi ketika ngomongnya Z 1,54, itu yang dihitung adalah dari sini ke sininya. Nah, dari sini ke sininya gitu berapa. Jadi kamu harus tahu ini berarti tahu cari ini berapa. Nah, 1 min 0,05. Nah, berarti sama dengan berapa? 0,95. Nah, 0,95 itu adalah daerah ini semua loh. Nah, daerah ini semua itu, jadi kalau ada di tabel itu yang ada adalah P, Z-nya kurang dari sama dengan ini, berapa ini. Itu yang ini, yang nilainya adalah 0,95. Nah, berarti kita cari di tabel Z. Nah, ketika kamu pakai 1, berarti kamu pakai bukunya yang uji Z untuk semuanya. Kalau nanti kamu pakai bukunya Ji Supranto, berarti kamu pakainya adalah rumusnya adalah 0,5 dikurangi 0,05, yaitu sama dengan 0,45. Yuk kita cek apakah sama hasilnya. Yuk, di buku yang statistika tambah stres, kamu harus cari nilai yang 0,95. Sekarang, tadi kan kamu cari ada ininya, kamu cari luas daerahnya. Sekarang dibalik, luas daerahnya ketemu 0,95, kamu cari angkanya berapa? 0,95 itu berarti nih, masuk di sini. Yang paling mendekati 1,6 sama 0,05, berarti 1,65. Atau juga ada yang pakai yang ini, daerah ini boleh. Sama-sama mendekati 1,64. Ya. Nah, sekarang kalau yang pakai setengah dari tabel, berarti kamu harus cari bukan 0,9 lagi, tapi 0,45. 0,45 di sini ya ada 2, sama persis kok, ini cuman beda setengah aja. Di sini, jadi di 1,64 atau 1,65, sama semuanya. Nah, oleh karena itu, maka ketemu di sini adalah 1,6, kalau di buku di buku statistika sama stres 165 ya. Nggak apa-apa, hanya selisih sedikit. Nah, disinilah menemukan Z tabelnya adalah 1,65. Makanya di sini dia bilang Z tabelnya 1,65, berarti daerah ini adalah daerah untuk menolak H0. Kalau ini daerah menolak H0, berarti yang kosong ini adalah menerima H0 atau H0 tidak ditolak, H0 diterima. Gitu ya. Nah, kita tadi tahu Z hitung kita adalah 1,32. Berarti kamu bandingkan 1,32 sama 1,65 besar mana? Ternyata besar 165, berarti 1,32 itu lebih kecil daripada 1,65. Nah, kalau kamu bingung mengingat-ingat apakah lebih besar ditolak ataukah lebih kecil ditolak, kamu lihat daerahnya aja. Kamu cek 1,32 lebih kecil dari 1,65, berarti kan dia berada di daerah H0 diterima ya. Nah ini nih, ini biasanya kadang suka lupa, kalau saya berarti kamu cek gambar.
gambarnya dengan jelas tahu bahwa 1,32 berada di daerah diterimanya H0, maka H0-nya diterima atau tidak ditolak. Nah, di situ, maaf ini, jadi kesimpulannya, data kan tadi kesimpulannya H0 diterima. Nah, kamu cek lagi tadi H0-nya apa? H0-nya adalah rata-ratanya lebih kecil sama dengan 8.400. Berarti gini, H0-nya kan tadi mu-nya rata-ratanya lebih kecil dari 8.400. Ya, padahal tujuan kita atau H1 tujuan kita membuktikan bahwa rata-ratanya itu gajinya mereka itu 8.400. Karena ini enggak diterima, yang diterima adalah H0, maka kesimpulannya adalah tidak ada data yang mendukung bahwa gaji rata-rata asisten profesor itu lebih dari 8.400 per bulan. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata gajinya profesor itu tidak lebih dari 8.400. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Di contoh kedua, di sini parameternya adalah biayanya membeli sepatu kurang dari 160.000. Ini bilangnya dalam ribuan rupiah ya. Nah, untuk membuktikan klaim ini, berarti ini parameter yang akan dijadikan sebagai tujuan. Nah, kurang dari kan berarti tujuannya toh, berarti ini. Makanya dia bilangnya H alternatif satunya adalah kurang dari 160. Berarti H0-nya adalah lebih besar sama dengan 160. Nah, di sini karena dia posisi negatif, nanti daerah penerimaannya, daerah kritisnya akan ada di daerah negatif. Z-nya adalah min tanda tanya. Tahu min berapa. Tapi kita taunya dari daerah ini. Alfanya 0,1. Berarti nanti daerah kritis di sini nilainya adalah 0,1. Kamu sudah cari 0,1 di sini Z tabelnya berapa. Ini udah dipilih datanya ada 36, berarti nanti kamu harus cari sendiri X-bar-nya berapa gitu ya. Nah, setelah itu kamu uji ternyata rata-ratanya adalah 150, dihitung sendiri bisa. Mu-nya tadi parameternya 160. Ini ragamnya kamu bisa cari sendiri, ada rumusnya, N-nya tadi 36, ketemu minus 1,56. Nah, sekarang kita hitungnya ke Z tabel langkah keempat. Nah, tadi kita tahu bahwa alfanya adalah 0,1 ya. Nah, di sini berarti kamu cari, ini kan gambarnya kan gini. Nah, di tabel itu kan adanya adalah gini loh. Di tabel itu adanya mulai 0 sampai ke sini atau 0 sampai ke sini. Nah, kalau mau cari sisanya ini, berarti kan kamu harus cari ini, keseluruhan ini, separuh ini, dikurangi ini toh. Nilainya kan, jadi kebalikannya. Karena kalau kita ngomong di buku itu, mamanya ada Z, apa ya, maaf, ini kita balik lagi ya. Gini aja, saya ambilkan dulu. Saya ambilkan dulu tabelnya ya. Saya ambilkan dulu tabelnya di sini, oke. Oke. Tak buatin dua ya, biar nggak bingung. Oke. Jadi, di sini itu dia jadi, di sini itu dianya jadinya satu gini kan. Nah, kalau kita ngomong contohnya ya, namanya ada Z, 1,41 aja lah yang ini ya. 1,41 kan dia nilainya adalah 0,9207 gitu ya. Nah, itu daerahnya itu mana di sini? Ini kan 0. Ini 1,41. Nah, daerah 0,927 itu yang ini. Ini semua. Nah, sekarang kalau kamu disuruh cari ini 0 ya. Ini daerah ini berapa? Gitu kan. Maaf. Kamu disuruh carinya bukan itu.
disuruh cari nilai ini berapa ketika diketahui daerah ini, umpamanya ini daerahnya adalah 0,23, ya kan? Kan nggak ada tuh di sini tuh nggak ada 0,23 itu. Nah, karena di sini itu yang dicari adalah mulai dari minta hingga sini sampai sini. Nah, maka kamu kan harus cari berapa sih daerah ininya gitu. Daerah ininya berarti 1 min ini 0,23 berarti 0, berapa ini? 0,77. Ya udah kamu cari di sini yang 0,77 yang mana? Sini seret, ini udah 70-an. Nah, di sini ya ini. Nah, 7704 di sini. Oke. Nah, berarti di sini nilainya adalah 0,74. Berarti kamu carinya adalah Z 0,74 yang akan sama dengan bukan akan sama dengan yang sebagai daerah kritisnya tadi. Ya, ini nilai kritisnya di 0,74. Nah, bedakan sama yang ini. Kalau yang ini memang dia dari separuh gini. Dia bentuknya separuh dari 0 ke sini. Berarti ini nanti nilainya setengah, ini juga setengah. Kalau ini dia umpamanya di sini, nih umpamanya kita ngomongin dia 1,4 ya. 1,40. Ini umpamanya 1,40, nilainya adalah 0,492 itu dari 0 sampai ke 1,40. Daerah ini yang nilai kurvanya segitu. Nah, sekarang kalau umpamanya kamu disuruh cari dengan kurva setengah ya, yang ini deh, yang ini aja. Kamu disuruh cari ini nilainya berapa ketika diketahui daerah di bawah kurva ini adalah 0,12 ya. Berarti kan kamu ini bisa kamu pindah ke sini, kan sama. Ini 0,12. Nah, ini kan hanya bisa dicari ketika ini diketahui kan. Nah, ini diketahui, kamu bisa cari pakai caranya setengah min 0,12. 0,5 dikurangi 0,12 berarti 0,38, ya kan? Nah, kamu cari 0,38. Nah, berarti di sini 1,1 sama 0,8, berarti di 1,18. Nah, tapi karena yang diminta di tempat negatif, karena dia distribusi normal itu seperti lonceng, membaginya sama adil, sama rata, maka ini min 1,18. Jadi nanti ketika ditanya daerah arsirnya kalau negatif, ya berarti kamu bilangnya di Z kritisnya adalah min 1,18. Tuh, kalau dia dua arah berarti Z-nya antara 1,18 sama min 1,18. Gitu ya. Jadi, nah ini kita kembali lagi ke sini. Jadi, kita masuk ke sini, Z tabelnya min 1,28 karena 0,1. Yuk kita coba ya. 0,1, ada nggak ya bisa ngapus? Oke, bisa hapus. Minta hapus dulu. Kita mau 0,1. Pakai mana ya? Biru. Nah, kita mau sini, dia tadi negatif ya, karena tentunya negatif, kita mau cari di sini nilainya adalah 0,1, kamu disuruh cari berapa nilai Z-nya di sini. Berarti kan kamu carinya kan dengan kebalikannya ya, mencari dulu daerah ini berapa, yaitu 1 min 0,1, yaitu berarti berapa? 0,900. Kurang lebih itu. Kamu cari seret 0,900 yang mirip-mirip. Oke, nah ini kan mirip-mirip 8,997, berarti di sini adalah 1,2, aduh ini kita nih 8 ya. Nah, berarti di sini adalah min 1,28 karena dia berada di kurva negatif aja. Kalau dia di sini ya berarti nanti dia 1,28 ya. Kalau di ini tuh sama, oke? Nah, berarti ini adalah nilai Z kritisnya. Makanya di sini dia bilang Z-nya di min 1,28 ini. Nah, tadi Z hitungnya ketemunya 1,56. Dicek min 1,56 itu berarti ternyata berada di daerah kritis ini, di daerah yang menolak H0. Berarti kesimpulannya di data ini H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak,
Berarti kita tahu tadi H0-nya adalah lebih besar 160 ya. H0-nya adalah mu-nya lebih besar sama dengan 160, H1-nya lebih kecil 160. Jadi kalau H0-nya ditolak, ini kan ditolak ya, berarti yang diterima H1. Berarti pengeluaran untuk beli sepatu itu kurang dari Rp160.000. Seperti itu. Yuk, sekarang terakhir di uji Z ini, di contoh 3. Ini untuk yang model ketiga, ketika dia ngomong klaim rata-ratanya kecepatan anginnya adalah 8 km per jam. Nggak ada kurang dari, nggak ada lebih dari. Berarti dia akan pakai sama dengan. Sebagai parameter 8 km per jam, berarti H0-nya yang mau kita buktikan adalah ujilah kebenaran tidak sama dengan 8. Ya. Tidak sama dengan 8. Karena kita diklaim rata-ratanya kayak gitu. Lah kita mau nguji bener enggak sih gitu. Kalau bener enggak berarti kan uji kita kan sebenarnya mau membuktikan enggak sama dengan 8 loh gitu. Untuk mematahkan teori tersebut. Nah ini diambil 32 hari sebagai sampel kan makanya pakai Z. Rata-ratanya 8,2 datanya. Keseimbangan bakunya ketahuan. Alfanya 5%. Nah, di sini setelah dipakai Z hitung, dihitung ketemu 1,89. Nah, di sini Z tabel itu ketemunya min 1,96 sama 1,96. Kenapa? Karena dia ujinya dua arah, makanya ada dua, di kanan sama di kiri. Nah, yang harus kalian ulangi lagi untuk mencari adalah dari mana nilai 1,96. Yuk diingat-ingat, tadi alfanya adalah berapa? 0,5, ya kan? Nah, karena di sini dibagi dua, kan ada kanan, ada kiri ya. Makanya dibagi alfa per 2-nya adalah 0,025. Ya, berarti kamu cari Fred. Ada dua, yang nilainya ini 0,025, ini juga 0,025. Berapakah nilai Z di sininya? Oke ya. Oke. Nah, karena kan kalau di distribusi normal, ini sama ini kan pasti sama. Bedanya satu positif, satu negatif. Nah, kita bisa pakai salah satu aja untuk mencarinya. Ya, kita pakai salah satu ini 0,025. Kamu cari di sini berarti kamu cari nilainya 1 dikurangi 0,025. Kalau tadi sempat didiskusikan, dia bilangnya rumusnya adalah 1 min alfa per 2. Kenapa Bu Rino nggak mau stuck ke rumus dulu? Karena nanti biasanya tanya, kenapa kok 1 dikurangi alfa per 2 gitu. Kayak tadi, kalau yang untuk uji satu arah, dia cuma 1 min alfa. Tapi kalau yang uji dua arah, alfanya per 2. Karena kan harus bagi 2, kanan sama kiri ya. Nah, ketika itu kemudian 1,025 sama dengan 0,9 berapa ini? 9,475. Oke, jadi kamu harus cari 0,9475. Kayaknya saya nggak ada tabelnya ya. Kita balik ke tabel ini. Ini kalau 1 berarti pakai yang tabel ini ya. 9475. Kamu cari 9475. Ini ya. Salah ya saya. Berapa dong? Apakah saya salah cek? 1 dikurangi 0,025. 0,975. 975. 0, ya salah ini 975. Oke. Oke, yang ini ya. 0,975. Oke, ini pas. 1,96. Ya. Nah, kalau kamu mau pakai setengah berarti tadi 0,5 dikurangi 0,025. Jadi 0,475. Dicari 0,475
adanya di sini 1,9 sama 6. Makanya ini ketemu adalah 1,96. Ini ketemu 1,96. Makanya dia berada di antara batas ini sama batas ini. Nah, sekarang dicek 1,89 ternyata berada di tengah-tengah sini, di daerah yang H0-nya diterima. Nah, itu berarti H0-nya diterima, kita bisa ngomong bahwa rata-rata kecepatannya adalah memang mu-nya adalah 8 km per jam. Ya, jadi diingat-ingat ya, cara cari ininya adalah begitu caranya di tabelnya. Nah, tapi biasanya kalian nggak perlu takut juga, biasanya memang alfanya itu kan biasanya cuma ada 3, alfa 1, alfa 1% yang 0,1, 5% yang 0,5 sama maaf 1% itu 0,01, 0,05 sama alfanya 10% ya, sama dengan 0,1. Nah, biasanya ini kalau segini itu biasanya memang udah Z-nya adalah kalau dia uji alfa per 2 berarti 0,025 itu berarti biasanya Z-nya adalah 1,96. Tadi itu biasanya udah baku. Kalau tadi yang ketemu 1,28 itu juga udah baku. Jadi bisa dicari biasanya Z yang dipakai apa aja, tapi cara carinya seperti itu. Gitu ya. Baik, untuk saat ini cukup sampai di sini. Nanti akan saya sambung dengan video selanjutnya di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.